Menteri dilarang ke DPR. Wah, itu perlawanan yang hebat benar, memalukan benar. DPR minta menterinya nggak boleh datang. Nah, jadi dalam situasi seperti itu Golkar mau mengadakan sidang untuk mengganti memilih ulang pimpinan. Nah, itu yang menyebabkan kemungkinan terjadinya blok ya, kekuatan di dalam Golkar menghadapi kekuasaan Bakri, lalu mereka mencoba mencari alternatif lain. Para calon ketua umum Partai Golkar, rival Abu Rizal Bakri, membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Presidium bertujuan untuk menggelar musyawarah nasional Munas Partai Golkar paling lambat pada Januari 2015 sebagai wujud kekecewaan terhadap kubu Abu Rizal Bakri. Membuka dan langsung mengambil keputusan dengan posisi semua orang berdiri. Itu adalah tanda-tanda memang benar bahwa DPP Partai Golkar hari ini adalah partai yang tidak demokratis. Itulah ekspresi emosional Agun Gunanjar Sudarsa ketika Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo Sambuaga menetapkan musyawarah nasional Golkar akan berlangsung di Bali pada 30 November mendatang. Theo pun langsung meninggalkan ruang rapat di DPP Golkar. Hal itu pun sontak membuat suasana rapat ricuh. Rapat kemudian dilanjutkan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Mendengarkan aspirasi peserta rapat yang menilai keputusan pelaksanaan Munas bersifat otoriter, Agung pun membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Diketuai Agung Laksono, anggota Presidium diisi diantaranya oleh Priyo Budi Santoso, Hajrianto Tohari, Agus Gumiwang, Yoris Raweyai, dan Zainuddin Amali. Tugas klinis Presidium singkat saja. Kita kembalikan sesuai dengan ADRT, yaitu menyelenggarakan Munas selama Januari 2015. Selain itu, Presidium juga akan mengembalikan keanggotaan kader Partai Golkar yang dipecat, yakni Agus Gumiwang, Pompida Hidayatullah, dan Nusron Wahid. Kekisruhan ini dipicu oleh keputusan Abu Rizal Bakri yang tetap menyatakan bahwa Munas Golkar dimajukan pada 30 November mendatang di Bali. Abu Rizal mengatakan keputusan itu sudah sesuai hasil Rapimnas ke-7 di Yogyakarta. Saya akan sangat bergembira kalau pemegang hak suara dapat sepakat dengan saya bahwa itu dilaksanakan pada bulan Januari 2015. Tapi saya juga mengatakan bila Rapimnas melakukan keputusan lain, maka saya loyal untuk melaksanakan keputusan itu karena hierarki keputusan Rapimnas itu berada di atas keputusan dari sidang pleno DPP. Sebelum rapat dimulai, kontak fisik juga terjadi antara Angkatan Muda Partai Golkar pimpinan Yoris Raweyai dengan AMPG kubu Abu Rizal Bakri Selasa sore. Masa AMPG kubu Abu Rizal pun terpukul mundur dan meninggalkan lokasi. Tim Liputan Metro TV. Desakan agar semua pihak mengawasi isu politik uang di musyawarah nasional Partai Golkar pada 30 November mendatang kembali mengemuka. Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Ade Irawan, hal ini penting agar Partai Golkar nantinya dapat melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bersih dari korupsi. Desakan agar semua pihak turut mengawasi isu politik uang di Munas Golkar 20 November mendatang kembali mengemuka. Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, hal ini lebih ditujukan agar kedepannya Golkar memiliki kader-kader yang bersih dari korupsi. Data mencatat, pada tahun 2012 lalu, jumlah politisi Golkar yang terjerat kasus korupsi mencapai 14 orang dari 52 politisi yang menjadi tersangka kasus korupsi. Beberapa petinggi Golkar yang meminta bantuan KPK untuk ikut mengawasi saya kira bisa menjadi langkah penting. Paling tidak ada will dari internal untuk mendorong agar proses demokratisasi di internal, itu terutama di partai, bisa berlangsung dengan baik. Karena kalau kemudian prosesnya tidak demokratis, ada politik uang dan sebagainya, bisa dihasilkan pimpinan-pimpinan yang justru bermasalah dan mereka bisa saja mendorong politisi-politisi yang ada di partainya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Niat baik ini juga kembali mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Wakil Ketua KPK Bushra Mukodas menyatakan KPK akan mengawasi meski tidak bisa melakukan intervensi sebelum ada pelaporan.
Kalau KPK memenuhi permintaan Golkar, itu pertanyaannya apakah justru tidak menimbulkan image seakan-akan di tubuh Golkar tidak mampu untuk melakukan pengawasan internal. Kalau sampai ada penyelenggara negara di acara tersebut menerima gratifikasi atau suap, ya silakan teman-teman Golkar ini melaporkan kepada KPK, akan kita proses. Undangan agar semua pihak turut mengawasi isu politik uang di Munas Golkar 30 November mendatang pernah disampaikan oleh salah satu kader Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa. Menurut Agun, hal ini tidak lain untuk memperbaiki citra Golkar di mata masyarakat Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Ternyata banyak warga miskin